warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ajudan auditor junior Dewantara dengan bidang lomba audit investigatif dengan saya Aulia Salsabila Cantika dan kedua rekan saya Miranda Ayunia dan Erika Melani dari STI PGRI Dewantara Jombang. Pada video kali ini kami akan mengungkapkan ketidakwajaran transaksi keuangan pelayanan perusahaan armada daerah. Di sini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama, indikasi ketidakwajaran. Yang kedua, letak kecurangan. Yang ketiga, langkah membuktikan kecurangan. Yang keempat, kerugian atau potensi. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Dan yang keenam, teori yang mendukung kerangka berpikir. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas adakah indikasi ketidakwajaran. Pelayanan perusahaan armada daerah terindikasi memiliki unsur ketidakwajaran dengan melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan didefinisikan dengan berbagai makna sebagai berikut. Yang pertama, kecurangan. 2. Kebohongan. 3. Penipuan. 4. Melanggar kepercayaan. 5. Manipulasi data. Dan yang keenam, kejahatan. Dalam kasus ini, memuat unsur kebohongan, kecurangan, dan penipuan yang menimbulkan kerugian dan menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku. Terdapat 3 indikasi ketidakwajaran pada kasus ini. Yang pertama, adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C sebagai pengawas kapal KMP melalui staf pengawas lapangan untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan dengan 6 trip per hari, berarti terhitung melakukan pungli sebesar Rp3 juta. Yang kedua, adanya biaya tunggakan booking sebesar Rp1.285.613.300 per 10 Juli tahun sekian pada dok perkapalan W. Padahal biaya docking kapal merupakan biaya subsidi yang dibiayai oleh Satgas Perhubungan Darat Provinsi APJ Kementerian Perhubungan, namun tidak dibayarkan. Yang ketiga, adanya kebocoran pendapatan pembayaran. Perusahaan tersebut mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak KMPA dan KMPB, namun uangnya tidak masuk ke dalam kas perusahaan, seharusnya menjadi pendapatan dari perusahaan. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang di manakah letak kecurangan. Yang pertama, dari sisi pengelolaan manajemen. Pada kasus ini, kecurangan dilakukan oleh Mr. B sebagai Direktur Utama BUMD. Selama masa jabatan Mr. B, ditemukan tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan B. Padahal biaya docking kapal merupakan biaya subsidi yang dibiayai oleh Satgas Perhubungan Darat Provinsi APJ Kementerian Perhubungan, namun tidak dibayarkan. Maka dapat dilihat bahwa kecurangan terjadi akibat tidak adanya pengelolaan manajemen yang baik. Seharusnya pengelolaan manajemen yang baik dilandasi dengan prinsip dasar berupa komitmen dan kejujuran. Dalam kasus ini, penyelewengan posisi jabatan juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi tindakan kecurangan tersebut. Mr. B memiliki jabatan sebagai Direktur Utama, tidak bisa mentaati prinsip-prinsip manajemen sebagai penunjang dari keberlangsungan usaha demi memenuhi kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua, penetapan mitra kerjasama yang kurang tepat. Kecurangan yang terjadi dalam kasus tersebut juga terdapat pada penempatan mitra kerjasama yang kurang tepat dan kurang tepatnya analisa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemungkinan lain dikarenakan adanya kepentingan pribadi oleh Direktur Utama BUMD yaitu Mr. B yang menggandeng adiknya sendiri yaitu Mr. C sebagai pengawas kapal-kapal feri dari perusahaan armada daerah tersebut. Selama menjadi pengawas, Mr. C melakukan pungli dengan meminta staf pengawas lapangan kapal motor penumpang atau KMP Tanjung untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Dalam sehari, jika ada 6 trip, maka terhitung pungli sebesar Rp3 juta. Hal ini tentunya dilakukan untuk kepentingan pribadi Mr. B sebagai Direktur Utama yang dilakukan melalui adik kandungnya yaitu Mr. C. Tindak kecurangan akan lebih mudah dilakukan apabila seseorang melakukan nepotisme. Yang ketiga, pendapatan yang tidak tercatat. Kecurangan lain yang dilakukan yaitu adanya kebocoran pendapatan pembayaran. Temuan ini didapat dari pembayaran KMPA dan KMPB. Perusahaan mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uangnya tidak masuk ke dalam kas perusahaan yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan. Kemudian, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan pada kasus tersebut? Praktik audit investigatif sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan audit investigatif ini dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigasi. Pada tahap perencanaan ini, tim harus menentukan jenis penyimpangan yang terjadi, modus kecurangan, sebab-sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama, pihak yang terlibat, dan estimasi besarnya kerugian perusahaan. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama,
menelaah informasi awal berupa laporan dari pihak ketiga. Selanjutnya, yaitu mengumpulkan data dan informasi terkait kecurangan yang terjadi. Data yang dikumpulkan bisa berupa barang fisik, berupa bukti fisik, maupun bukti tertulis. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya yaitu mengembangkan hipotesis dan melakukan perencanaan audit investigasi. Selanjutnya, untuk mengumpulkan bukti fisik bisa dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, analisa, memeriksa bukti tertulis, rekonsiliasi atau perbandingan, serta menyimpulkan dugaan kecurangan. Untuk mengumpulkan bukti tertulis lainnya, menurut ketiga dugaan kecurangan bisa dilihat di tabel berikut. Yang pertama, audit pada pembayaran biaya docking. Dokumen yang bisa dijadikan bahan audit yaitu surat pembayaran biaya docking, SOP, daftar biaya docking, dan surat tunggakan. Yang kedua, yaitu audit pada sistem pungutan. Dokumen yang bisa dijadikan bahan audit yaitu bukti pembayaran pungutan trip kapal dan SOP. Yang ketiga, yaitu audit pada sistem pendapatan kontrak. Dokumen yang bisa dijadikan bahan audit yaitu bukti kontrak dengan mitra, bukti penerimaan pendapatan, dan kwitansi pembayaran. Semua bukti fisik maupun tertulis tersebut dijadikan bahan audit untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi. Kemudian, potensi kerugian BUMD dan siapa yang bertanggung jawab. Kerugian yang ditanggung BUMD yaitu sebesar biaya tunggakan docking yaitu 1.285.613.300 yang termasuk biaya subsidi docking yang tidak dibayarkan oleh Direktur Utama BUMD. Selain itu, kerugian yang didapat akibat kecurangan yang dilakukan oleh Mr. B yaitu berasal dari fee pendapatan kontrak sebesar 10% dari nilai kontrak yang tidak masuk ke kas perusahaan. Selain kerugian finansial, BUMD juga mendapat kerugian berupa hilangnya kepercayaan dari masyarakat karena adanya tindak pungli yang dilakukan oleh Mr. C sebagai pengawas dari kapal-kapal feri. Atas kerugian yang diderita BUMD, yang paling bertanggung jawab atas tindakan kecurangan ini adalah BUMD itu sendiri. Dalam hal ini, BUMD merupakan pihak yang lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan manajemennya. Kemudian, bagaimana tanggung jawab sebagai seorang auditor? Tanggung jawab sebagai seorang auditor sudah tertuang dalam SA Seksi 110 atau BSA nomor 02 adalah auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah standar manajemen dan keuangan sudah bebas dari ketidakwajaran, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Oleh karena itu, sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan sangat penting untuk proses investigasi selama kasus itu berlangsung. Baik kecurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja berakibat serius dan membawa banyak kerugian, maka dalam hal ini sebagai seorang auditor harus dapat mendeteksi kecurangan tersebut. Menurut Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 99 mengenai Consideration of Fraud in a Financial Statement, audit menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengungkap dan mendeteksi kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian apakah benar-benar terdapat tindak kecurangan. Kemudian teori yang mendukung kerangka berpikir adalah agensi teori dan teori von Hexagon. Agensi teori merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pihak-pihak yang bekerjasama. Direktur Utama BUMD menggunakan wewenangnya untuk memutus Mr. C selaku adiknya sendiri dalam melakukan tindakan kecurangan. Teori von Hexagon terdiri dari tekanan, kapabilitas, peluang, rasionalisasi, ego, dan kolusi. Atas adanya indikasi-indikasi ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC yang sudah ditemukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa benar adanya terjadi 3 tindak kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Utama BUMD. Yang pertama adalah penunggakan biaya docking, terjadinya pungli, dan juga kebocoran penerimaan pendapatan kas perusahaan. Ketiga tindak kecurangan tersebut dapat berdampak pada kerugian yang diderita BUMD itu sendiri. Selain kerugian finansial, BUMD utamanya perusahaan armada daerah juga mendapatkan potensi kerugian lainnya berupa kurangnya rasa kepercayaan masyarakat akibat adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C. Untuk menghindari hal-hal kecurangan tersebut terjadi lagi, maka auditor investigasi sangat perlu untuk melakukan tindakan-tindakan dan tahapan serta prosedur-prosedur audit investigasi. Jadi, saran yang dapat kami berikan adalah untuk memfokuskan perbaikan pada sistem pengelolaan manajemen yang kurang stabil melalui perombakan sistem pengelolaan manajemen. Utamanya adalah kepada pihak-pihak yang berwenang menduduki jabatan dan yang telah melakukan tindakan kecurangan, serta meningkatkan moral dan etika profesi pegawai pemegang jabatan agar tidak dapat melakukan penyelewengan kekuasaan. Peningkatan peraturan hukum mengenai tata pelaksanaan transaksi pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan audit investigasi yang melibatkan auditor independen agar dapat menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.